ini mungkin untuk memulai bisnis maupun yang bukan untuk memulai bisnis, karena menurut saya agak universal ya. Yang pertama kita harus tahu apa passion kita, apa yang kita sukain, karena ini menjadi dasar ketika kita bekerja atau kita punya bisnis, ini yang akan membuat kita melihat suatu rintangan di depan bukan sebagai suatu beban, tapi menjadi suatu tantangan yang dengan senang hati akan kita lewatin. Ini adalah passion, ini akan menjadi apa ya, membuat kita terus jalan sementara orang-orang di sekitar kita bilang susah, nggak mungkin dan sebagainya. So passion itu nomor satu. Yang kedua, kita harus mimpi besar. Kita harus punya tujuan apa yang kita mau capai. Dan selama mimpi itu masih gratis, kenapa masih mimpi yang kecil? Mimpi yang besar dong. Gitu. Yang ketiga adalah attitude yang baik, karakter yang baik. Ya, saya nggak ngelihat ada orang satupun yang bisa sukses tanpa punya karakter yang baik. Nggak ada satupun orang sukses di dunia ini yang tanpa bantuan dari orang lain. Jadi ngapain sombong sih? Orang sombong nggak ada yang disukain gitu loh. Ya, kalau kita bisa jadi orang yang nggak sombong, humble, kita bisa mencoba berpikir terbuka dari pendapat orang lain, kita bisa merespek semua orang, kita bisa on time, kita bisa selalu berusaha semaksimal mungkin, kita bisa extra mile di setiap kesempatan, itu adalah karakter yang baik. So, 3 hal, passion, dream big, sama punya attitude yang baik. Now, we don't need a motivator. Saya nggak percaya yang namanya motivator, karena menurut saya motivasi yang sesungguhnya ada di dalam diri kita masing-masing. Orang lain yang kita dengar itu bisa kita jadikan sebagai inspirasi, ya, kita bisa jadikan inspirasi, dan orang lain itu bisa jadi inspirasi. Inspirasi itu bisa dari mana? Dari orang lain, dari buku, dari majalah, dari radio, dari TV, dari apapun yang kita lihat di sekeliling kita. So, and nobody can motivate anybody. Menurut saya motivasi itu ada di dalam diri kita sendiri. Oh, penting. Dalam mulai bisnis, kadang-kadang karena kita punya passion di situ, kita bisa seolah-olah kita bisa melihat visi ke depan bisnis kita seperti apa, itu semuanya akan indah. Ya, kita perlu orang-orang yang devil's advocate dalam arti dia mencoba membuka pikiran kita, bukan menjatuhkan kita ya. Jadi saya ketika mau memulai suatu bisnis, saya bicara dengan orang yang menurut saya capable untuk saya mintakan pendapat, dan dia menantang pikiran-pikiran saya. Bukannya dia bilang, Bill, nggak mungkin, itu susah. Itu bukan devil's advocate, itu menjatuhkan kita, pembunuh mimpi, saya sering sebutnya. Saya lebih senang ketemu orang, kemudian dia bilang, Bill, kalau yang kayak begini terjadi gimana? That's devil's advocate. Itu orang-orang yang mencoba ngasih tahu bahwa, Bill, ingat loh, bahwa ini nggak akan gampang. Kalau begini akan gimana? Kalau begini akan gimana? Dan kita dipaksa untuk membuka pikiran kita. In my opinion, that's important. Sayangnya banyak orang yang nggak tahu memilih siapa yang harus jadi devil's advocate. Kita nanya ke orang yang salah, orang tersebut yang mungkin nggak punya kemampuan akan bilang, susah, nggak mungkin. Akhirnya kita malah nggak jalan.